Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Aziz dari kelas PJKRC 2019. NIM 193104170. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari materi saya, yaitu tentang tes tertulis untuk prestasi belajar. Yang pertama yaitu bentuk-bentuk tes. Telah dibicarakan sebelum ini bahwa di sekolah seringkali digunakan tes buatan guru. Tes ini disebut tes buatan guru atau biasa disebut dengan teacher made test. Tes yang dibuat oleh guru ini terutama menilai kemajuan siswa dalam hal pencapaian hasil yang dipelajari. Dalam hal ini bentuk tes dibedakan atas dua bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tes subjektif. Tes subjektif pada umumnya berbentuk esai atau uraian. Tes bentuk esai adalah sejenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Menurut Asmawi Zainul dan Nuhi Nasution, tes bentuk uraian adalah butir soal yang mengandung pertanyaan atau tugas yang jawaban atau pekerjaan soal tersebut harus dilakukan dengan cara mengekspresikan pikiran peserta tes. Ciri khas tes uraian adalah jawaban terhadap soal tersebut tidak disediakan oleh penyusun soal, tetapi harus disusun oleh peserta tes. Dalam tes uraian, bentuk tesnya diawali dengan kata-kata seperti uraikan, jelaskan, mengapa, bagaimana, dibandingkan, simpulkan, dan sebagainya. Soal-soal bentuk uraian ini menuntut kemampuan peserta tes untuk dapat mengingat, ingat, dan mengenal kembali, dan terutama harus mempunyai daya kreativitas yang tinggi dalam pengerjaannya. Adapun kelebihan tes subjektif dan kelemahan tes subjektif. Yang pertama, kelebihannya itu mudah disiapkan dan disusun. Tidak memberi banyak kesempatan untuk berspekulasi atau untung-untungan, dan mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat. Kelemahannya itu kadar validitas dan reliabilitas rendah karena sukar diketahui segi mana dan dari pengetahuan siswa yang betul-betul telah dikuasai. Kurang representatif dalam mewakili seluruh skop bahan pelajaran yang akan dites karena soalnya hanya beberapa saja atau terbatas. Petunjuk penyusunan. Untuk menghasilkan butir soal tes uraian yang baik bagi penyusunan tes diharapkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu hendaknya soal-soal tes dapat meliputi ide-ide pokok dari materi yang diujikan, dan kalau mungkin disusun soal yang sifatnya komprehensif yang mampu mewakili materi pokok dalam materi pelajaran yang diujikan. Hendaknya soal tidak mengambil kalimat-kalimat yang disalin langsung dan buku atau catatan pada waktu menyusun. Soal-soal sudah dilengkapi dengan kunci jawaban serta pedoman penilaiannya. Hendaknya diusahakan agar pertanyaan-pertanyaannya bervariasi antara jelaskan, mengapa, bagaimana agar dapat diketahui seberapa jauh penguasaan siswa terhadap bahan. Tes subjektif. Definisi tes subjektif. Tes subjektif adalah tes yang dibuat dengan sedemikian rupa sehingga hasil tes itu dapat dinilai secara objektif. Dapat dinilai oleh siapapun akan dapat menghasilkan skor yang sama. Karena sifatnya yang objektif ini, maka tidak perlu harus dilakukan oleh manusia. Pekerjaan tersebut dapat dilakukan oleh mesin, misalnya mesin scanner. Kelebihan tes subjektif mengandung segi-segi positif. Lebih mudah dan memeriksanya karena dapat menggunakan kunci tes bahkan alat-alat kemajuan teknologi. Dalam pemeriksaannya dapat diserahkan kepada orang lain. Banyak kesempatan bagi untuk spekulasi atau untung-untungan guessing dalam menjawab soal tes. Kerjasama antar siswa pada waktu mengerjakan soal tes lebih terbuka. Ada beberapa macam-macam tes objektif. Tes benar atau salah atau biasa disebut dengan true false test. Tes tipe benar salah atau biasa disebut dengan true false test adalah tes yang butir soalnya terdiri dari pernyataan yang disertai dengan alternatif jawaban, yaitu jawaban atau pernyataan yang benar dan yang salah. Orang yang ditanya bertugas untuk menandai masing-masing pernyataan itu dengan melingkari huruf B jika pernyataan itu betul menurut pendapat, dan melingkari huruf S jika pernyataan tersebut menurut pendapatnya salah. Contoh B. S Kabupaten Pekalongan terletak di Provinsi Jawa Tengah. Tes bentuk objektif banyak memberi peluang tes untuk bermain spekulasi. Bentuk benar salah ada dua macam. Dilihat dari segi mengerjakan atau menjawab soal, yakni dengan pembentukan without correction, yaitu siswa diminta membetulkan bila ia memilih jawaban yang salah.
2. Tanpa pembetulan atau with correction, yaitu siswa hanya diminta melingkari huruf B atau S tanpa memberikan jawaban yang betul. Kebaikan tes benar salah yaitu mudah menyusunnya, dapat digunakan berkali-kali, dapat dilihat secara cepat dan objektif, petunjuk cara mengerjakannya mudah dimengerti. Keburukan tes benar salah sering membingungkan, mudah ditebak atau diduga. Banyak masalah yang tidak dapat dinyatakan hanya dengan 2 kemungkinan benar atau salah, hanya dapat mengungkap daya ingat dan pengenalan kembali. Petunjuk penyusunan, tulislah huruf B atau S pada permulaan masing-masing item dengan maksud untuk mempermudah mengerjakan dan menilai scoring. Baiklah, itulah yang mungkin saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.